Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ari dan teman saya Andi Mutia. Di sini kami akan membuat video tentang pemeriksaan spesifik elbow. Di sini kami akan membahas mengenai pemeriksaan spesifik pada elbow. Yang pertama adalah custom test yang bertujuan untuk mengidentifikasi epicondylus lateral atau tenis elbow. Prosedur tesnya, pasien diharapkan untuk duduk dengan posisi awal full ekstensi elbow, pronasi dengan lengan bawah, full ekstensi dan radial deviasi wrist, di mana tangan diharapkan untuk meletakkan satu tangan untuk menyangga elbow, dan yang satunya lagi untuk ditempatkan pada bagian dorsum tangan pasien untuk menyiapkan resistensi. Kemudian praktikan selanjutnya meminta pasien untuk menahan posisi tersebut pada saat resistensi. Positif teksnya jika nyeri di area epicondylus lateral. Kedua itu ada delay test yang bertujuan untuk mengidentifikasi epicondylitis lateral atau tensi. Dan prosedur teksnya yaitu pasien duduk dengan posisi awal dengan full ekstensi, elbow dan pronasi dengan bawah, relax di atas bed atau sesuatu yang lurus. Prakteknya mendatangkan satu tangan untuk mempalpasi epicondylus lateral elbow pasien, dengan tangan satunya memegang dorsum tangan pasien. Selanjutnya, secara pasif menggerakkan wrist pasien ke arah radial deviasi. Radial deviasi. Nah, positif tesnya itu ketika mengalami nyeri di bagian area epicondylus lateral. Yang ketiga itu ada elbow vagus stress test, di mana tujuannya untuk menilai integrasi ligamen kolateral elbow. Kemudian ada prosedur tesnya, di mana pasien duduk dengan meletakkan posisi tangan relax sesamping badan. Kemudian samping badan sih. Yang kemudian meletakkan satu tangan pada sisi lateral caudal pada elbow untuk menyiapkan mobilisasi, dan tangan satunya pada sisi lateral. Yang kemudian praktikum selanjutnya melakukan secara pasif dengan memposisikan lengan bawah pasien ke arah flexi elbow, sekitar 5 derajat dan full supinasi. Praktikum kemudian mengaplikasikan varum force pada elbow pasien dengan mendorong joint right elbow ke arah medial menggunakan sisi lateral tangan praktikum. Nah, selanjutnya itu ada elbow vagus stress test yang bertujuan untuk menilai integritas ligamen kolateral medial. Prosedur tesnya yaitu pasien duduk dengan posisi lengan relax di samping badan, meletakkan satu tangan pada sisi lateral proksimal, yaitu tepat di atas epicondylus lateral. Fleksisasi lengan dan tangan satunya pada sisi medial caudal tepat di bawah epicondylus. Selanjutnya, gerakan pasif memposisikan lengan supinasi. Kemudian mengaplikasikan valgus force pada elbow pasien dengan mendorong joint line elbow ke arah lateral menggunakan sisi medial tangan. Kalau positif test yaitu nyeri pada medial lateral elbow atau bertambahnya momen valgus dibandingkan dengan lengan yang lainnya. Selanjutnya itu ada Tunnels elbow test, di mana tujuannya untuk mengidentifikasi kompresi neuropatik ulnaris di elbow. Prosedur testnya, pasien duduk dengan posisi lengan relax ke samping badan. Kemudian praktikan meletakkan satu tangan pada bagian untuk menyangga elbow pasien. Kemudian praktikan selanjutnya secara pasif dengan menggerakkan pasien sedikit ke arah abduksi shoulder agar memungkinkan praktikan mempalpasi di bagian medial elbow tepat pada kupitan tunnel elbow. Kemudian sebuah celah di bagian posterior epicondylus medial praktikkan, kemudian mengetuk dengan menggunakan jari atau refleks hammer beberapa kali tepat pada capital tunnel proximal elbow. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai pemeriksaan spesifik forearm, wrist, and hand. Itu ada palm test, di mana tujuannya untuk membantu menegakkan diagnosa pada carpal tunnel syndrome dengan meningkatkan tekanan pada nervus medianus yang melewati terowongan carpal. Selanjutnya prosedur tesnya
di mana pasien duduk dengan kedua posisi lengan fleksi shoulder fleksi sekitar 90 derajat, yang kemudian sedikit abduksi disertai fleksi elbow sekitar 90 derajat, palmar fleksi wrist 70 derajat dengan mempertemukan kedua sisi dorsi tangan dan relax di depan dada. Kemudian praktik meletakkan kedua tangannya masing-masing menjaga lengan bawah pasien. Kemudian praktik selanjutnya menambahkan atau mempererat pertemuan wrist. Kemudian praktik mempertahankan posisi tangan pasien tersebut selama 1 menit hingga gejala yang muncul. Positif tesnya, apabila ada rasa kebas, kesemutan, atau paresthesia timbul sepanjang distribusi nervus cutaneus medius. Yang pertama itu ada ulnar collateral ligament stress test yang bertujuan untuk meletakkan stres pada ligamen kolateral ulnar dan kapsul medial wrist untuk mendeteksi nyeri atau laxitif. Adapun prosedur tesnya, pasien duduk dengan lengan bawah supinasi dan tangan relax ke atas. Selanjutnya itu prosedur tes, di mana pasien duduk dengan lengan bawah supinasi dan tangan satunya itu relax di atas bed. Dan kemudian praktik meletakkan satu tangannya untuk memfiksasi lengan bawah pasien pada bagian radial dan tangan satunya itu menggenggam tangan pasien. Yang kemudian pada sisi ulnar, praktikum selanjutnya secara pasif menggerakkan wrist pasien ke arah radial deviasi. Di mana normalnya itu 15 derajat. Selanjutnya itu ada Finkel Stance Test, di mana tujuannya untuk mengidentifikasi inflamasi antara tendon abductor, pollicis longus, dan extensor pollicis brevis. Yang kemudian prosedur tesnya, pasien duduk dengan posisi awal lengan bawah mid posisi sementara jemari tangan lainnya menggenggam ibu jari. Yang kemudian praktik meletakkan satu tangannya di atas tangan pasien. Yang kemudian menyiapkan resistensi pada tangan satunya untuk praktik selanjutnya digerakkan secara pasif ke pasien ke arah ulnar deviasi. Ke bawah itu saya panas. Menurut saya panas. Positif tesnya, apabila limitasi gerak dan nyeri pada atas aspek radial wrist. Ada 3 bulan ligament test yang bertujuan untuk mengidentifikasi patologi pada interperennial joint proximal, terutama struktur kapsul dan ligamen retinakular. Prosedur tesnya yaitu pasien duduk dengan posisi lengan relax di atas bed. Fisioterapi menggunakan tangan untuk memfiksasi lengan pasien. Praktik selanjutnya menahan interperennial joint proximal pada pasien dengan posisi natural, sementara interperennial joint distal difleksikan. Selama tes pasien tetap pasti dan tidak ada gerakan. Nah, jika positif tes kolonial, jika positif tes, jika interkolonial joint distal tidak dapat difleksikan, berarti ligamen retinakular atau kapsul interkolonial proximal mengalami ting. Jika interkolonial joint proximal dapat difleksikan dan interkolonial joint distal lebih mudah difleksikan, berarti ligamen retinakular mengalami ting dan kapsul normal. Selanjutnya yaitu ada tendon vicarious test bertujuan untuk membantu menentukan diagnosa pada carpal tunnel syndrome dengan memprovokasi paresthesia atau nyeri pada nervus medianus yang melewati terowongan saraf. Nah, itu adapun prosedur tesnya, pasien duduk dengan disanggah, relax. Nah, selanjutnya yaitu ada collateral ligament stress test bertujuan untuk meredakan stres pada ligamen collateral radial dan kapsul lateral wrist untuk mendeteksi nyeri atau laxiity. Ya, adapun prosedur tesnya, pasien duduk dengan bawah supinasi, relax di atas bed. Fisioterapi menggunakan tangannya berada di bawah untuk memfiksasi lengan bawah pasien di sisi ulnar. Dan satunya menggenggam tangan pasien pada sisi radial. Fisioterapi melakukan gerakan pasif biar pasien ke arah ulnar. Di mana RPM normalnya yaitu antara 30 sampai 45 derajat. Itulah tadi pemeriksaan positif elbow dari kami berdua. Sekian dan terima kasih.